Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Arsiniasi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit saya di SMP Negeri 4 Tempu. Om Santi Santi Santi. Pada asana panganjali. Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Abdi kenam astu namo sidon. Om Sidirastu Tatastu Swahu. Silakan duduk, anak. Luar biasa. Oke, berarti kalian sudah sarapan tadi ya. Sarapan apa tadi, anak? Oh, ada nasi, ada susu, ada roti. Oke, jadi kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, sebelum ibu akan melanjutkan ke materi, ibu akan lihat dulu suasana kelas kalian. Siapa yang pakai hari ini? Putrinya 3 orang. Tapi ada yang kurang nggak kelasnya? Apa? Siapa yang dapat giliran bawa Mas Bunga? Rambutnya itu ingat dipotong ya. Yang merasa rambutnya panjang untuk pria, ya ingat itu dirapikan. Kalian ini kan sudah besar, ya lihat kerapiannya. Kemudian untuk putrinya ibu lihat sudah rapi sekali, sudah cantik ya, sudah bersih. Terima kasih ya. Oke, untuk hari ini sebelum ibu akan lanjut ke materi, ibu akan absen dulu. Kita lanjut ke materi, ibu akan absen dulu kalian ya. Igede Agus Endra Sastrawan. Hadir. Ikade Dwi Saputra. Hadir, Bu. Imade Ari Dwi Attaguna. Hadir, Bu. Inengah Yogi Sanjaya Putra. Hadir, Bu. Nikade Budiasih. Nikade Oktaviana Cahyani. Ninengah Diah Lasantani. Niwayan Astri Wiyani. Ya. Dan Iwayan Ayu Trisna. Ya, terima kasih ya kalian hadir semua. Tadi kan absen sudah, sekarang kita akan menyepakati kedisiplinan di kelas ini. Jadi selama pembelajaran ini anak-anak harus fokus dengan materi yang ibu berikan. Kemudian hal-hal yang tidak penting di luar sana jangan dihiraukan atau abaikan saja. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Akan melaksanakan game game soal. Silakan kalian ambil HP-nya. Kelas, tolong bagikan HP-nya. Nanti game online-nya, game soalnya itu ibu akan bagikan di quizzes. Kita akan bermain di quizzes, ya. Silakan, kelas, bagikan apa? Bermain. Silakan kalian klik di Google-nya, join my quizzes, kemudian join code-nya.
Sri Widari sudah memimpin, di bawahnya ada Asri, kemudian di bawahnya ada Wira. Oke, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Asri, Wira sama Sri. Salut. Terima kasih untuk kita semua ya. Oke, untuk kalian melakukan atau menjawab soal yang ada di kuisis ini, apa yang kalian rasakan anak-anak? Saya merasakan senang dan bisa mendapat wawasan yang baru. Iya, mendapatkan wawasan yang baru. Bisa ya? Jelas ya yang di belakang? Bisa? Bisa. Ya. Untuk materi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian-bagian catur Purusa Arte dan penerapan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari catur Purusa Arte? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Ya, Dwi. Catur Purusa Arte berasal dari bahasa Sanskerta, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu catur yang berarti 4, purusa yang berarti manusia, dan arte yang berarti tujuan. Jadi catur Purusa Arte adalah 4 tujuan manusia hidup. Iya. Tujuan hidup siapa? Manusia. Sekarang Ibu tanya, kenapa manusia harus memiliki tujuan? Agar termotivasi. Ya, agar termotivasi. Tujuan dari pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu menentukan bagian-bagian dari catur Purusa Arte dan penerapannya. Bagian-bagian dari catur Purusa Arte. Yang pertama ada Dharma. Seperti yang ada di slide-nya, kata Dharma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata dar, berarti mengatur, memelihara, memangku atau menjunjung. Jadi kata Dharma memiliki arti ajaran yang menentukan, mengatur atau memelihara umat manusia agar dapat mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan jasmani atau fisik seperti gambar. Yang kedua, arta. Kalau mendengar kata arta, apa yang kalian bayangkan? Uang. Apa lagi? Kekayaan, ya. Kata Dharma seperti yang ada di slide-nya memiliki arti kekayaan atau harta benda. Harta merupakan kekayaan atau benda materi yang menjadi kebutuhan duniawi untuk mencapai semua keinginan. Sekarang Ibu tanya ke kalian, kalau seandainya kita di dunia ini perlu tidak, sangat perlu tidak harta itu? Kama memiliki arti keinginan. Keinginan merupakan sifat alamiah manusia. Kama bisa berdampak positif jika dilakukan dengan jalan dharma dan keinginan untuk meraih cita-cita atau harapan. Namun kama juga memiliki sisi positif negatif jika dijalankan di jalan adharma. Ya. Kemudian moksa, tujuan yang diyakini oleh umat Hindu sebagai tujuan akhir yaitu adalah moksa. Moksa adalah kebahagiaan abadi atau sering juga disebut dengan pembebasan. Anak-anak, kemarin kan sudah Ibu suruh untuk bagi kelompok ya. Ya. Silakan, sudah dibagi kelompoknya. Nanti silakan kalian amati video yang ada di slide-nya. Kemudian kalian buat apa yang kalian temukan di video itu. Amati, kemudian kaitkan dengan ajaran atau bagian-bagian dari catur Purusa Arte. Ya, bisa dipahami? Bisa.
zaman dahulu, hiduplah seorang anak pemburu yang tinggal di hutan. Namanya Eka Laut. Sebagai anak suku pemburu, dia tergolong ahli dalam memanah. Suatu hari, ia melihat, "Mohon maaf, Bu, saya Eka Laut. Saya ingin belajar memanah. Tolong terimalah saya jadi murid." Namun saya, guru tuakan, tidak bisa menerima Eka Laut menjadi murid. Pada zaman itu, ada hukum yang mengatur bahwa hanya seorang pemburu dia tergolong ahli dalam memanah. Suatu hari, ia melihat panggilan Arjuna. Saya, guru tuakan, tidak bisa menerima Eka Laut menjadi murid. Pada zaman Ini gambarnya mau kesana. Tulis. Ini kedua Dharma. Ini ketiga Kama. Ini keempat Arta. Ini gambar apa nih? Oh ini gambar mau kesana. Lebih tenang? Yang kedua baru jalan Dharma kebaikan. Ketiga? Yang ketiga Kama atau keinginan. Keempat? Ini keempat Arta atau berdana punya. Bagian bawah. Bagian sebelah itu satu kursa Arta. Dan kita empat tiga manusia hidup. Boleh mana? Sumber uli dharma. Moksa juga disebut sebagai adalah sebuah konsep agama Hindu. Buddha. Koma aja. Dan Sikhisme. Dwi, yang kedua itu apa, Dwi? Oh yang kedua atau Dharma atau Pengertiannya? berarti mengatur, memelihara, memangku, atau menjinjing. Jadi kata Dharma memiliki arti ajaran yang menentukan mengatur umat manusia
manusia agar dapat mencapai kedamaian rohani. Kama apa ya artinya? Dwi. Ini ada di internet, pakai dia buku apa internet? Oh, di buku paket juga ada. Pakai buku paket aja dah. Kalau gitu. Apa wi pengertiannya? Merupakan sifat alamiah manusia. Manusia yang hidup, Pakai koma ya? ya. Manusia yang hidup pasti memiliki keinginan yang ingin dipenuhi. Baik berupa cita-cita Cita-cita atau harapan masa depan. depan. Ini gambar apa ya teman-teman? Coba cari di internet deh, enggak di buku. Oh yang ini gambar Grahasta. Coba cari pengertiannya. Kalau di bukunya, Grahasta merupakan tahapan kehidupan kedua yaitu masa berumah tangga. Di tahapan ini, tujuan hidup difokuskan untuk mendapatkan harta dan kamu. Sudah sampai mana? Sudah sampai warna pastel. Ya, silakan dikerjakan ya. Ini teman apa? Warna pastel. Warna pasta. Ya, silakan cari informasinya, boleh di buku, boleh di internet. Ya, silakan. Warna tahapan warna pastel ini lebih diutamakan untuk meraih moksa. Bagi seorang yang telah yaitu masa brahmacari.
jabatan kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena pada masa ini kepribadian manusia itu dibentuk. Dan pada Brahmacari Asrama ini pula merupakan suatu pijakan menuju tahap kehidupan lebih lanjut yang sejahtera dan berkualitas. Anak, sudah selesai ya? Yang pertama untuk presentasi silakan kelompok 1. Kasih plus untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Siti Adi Pratama. Nama saya Khalid Wisawata. Nama saya Iman Dery Dwi Pramana. Nama saya Indra Yogi Satya Putra. Baik, presentasi akan dimulai dari video. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Yang pertama saya akan mempresentasikan hasil video yang Ibu berikan tadi di depan. Di sini kelompok kami sudah kami cermati bahwa di dalam video tersebut ada seorang Eka Labio yang memiliki. Di sini kita belajar bahwa tujuan itu mampu mengubah segalanya dan mengubah kita menjadi karya yang lebih baik. Dan di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh guru Arsinyasi. Gambar yang pertama, tujuannya dengan catur perusahaan adalah gambar di samping ajaran catur perusahaan itu tahap pembebasan. Tujuan di akhir manusia adalah mencapai moksa. Gambar yang kedua, perilaku pada gambar tersebut mencerminkan perilaku ajaran Dharma dengan saling menolong. Kita sudah melaksanakan ajaran Dharma. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ari. Mendapatkan kesuksesan sehingga Kama sangat diperlakukan dalam menanggapi cita-cita, namun harus berlandasan Dharma. Gambar keempat, perilaku dana dunia merupakan contoh dari ajaran Dharma. Demikian Pemaparannya di mana kita dari video tersebut kita harus memiliki motivasi yang kuat agar bisa mencapai kesuksesan. Ya, anak-anak ya. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 1. Sekian presentasi dari kami. Budina membawa bonsai, lalu Budong makan strawberry. Semua telah usai, saatnya kami berdiri dengan Kamu Santi. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami di sini dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi yaitu tentang hubungan catur warna dengan catur purusarta. Nah, di sini akan kami perkenalkan dulu anggota kami yaitu saya Nining Adela Sumraning dan di sebelah saya Nikaleopa Diani, Saya Nwayan Asriwiani. Saya Nika Devdias.
Saya Riwayat Ayu Krisna. Nah, di pertama-tama yang akan mempresentasikan hubungan catur warna dengan catur pulsa adalah Okta. Jadi di sini pada gambar pertama, gambar tersebut merupakan tahap gerahasta atau berumah tangga jika dihubungkan dengan catur pulsa. Baik, pada gambar yang kedua, gambar di samping merupakan tahap warna prasta. Jika dikaitkan dengan catur pulsa arta, tidak terlepas dari bagian dharma dan moksa. Baik, kita lihatkan. Pada gambar ketiga, gambar di samping merupakan tahap brahmacari atau masa penuntut ilmu. Jika dikaitkan dengan catur pulsa arta terkait dengan karma dan arta. Karma adalah keinginan, harta. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Apa hubungan gambar ketiga dengan catur pulsa arta? Jadi pada gambar ketiga, jika dikaitkan dengan catur pulsa arta terkait dengan kama dan arta. Kama yang berarti keinginan dan arta yang berarti uang untuk mendapatkan pendidikan. Ya, tepuk tangan dulu. Jika kita mengenyam pendidikan itu tidak terlepas dari adanya uang, karena tanpa uang kita tidak bisa misalkan membayar SPP, membeli buku dan sebagainya, gitu ya, Nana ya. Kemudian tanpa juga adanya kama, keinginan kalian untuk belajar juga akan terganggu. Gitu ya, Nana, bisa jelas? Bisa. Ya. Baik, karena sudah melakukan sesi tanya jawab, kami tutup dengan Pramu Santi. Santi. Oke, kita akan mengadakan evaluasi serentak. Ya, silakan kalian ambil dulu handphonenya. Caranya yang jawab ya. Dari yang salah, dari tidak salah dan salah. Oh, teman-temannya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Siapa yang mau mengungkapkan? Ya, Fira. Perasaan saya senang dan sangat. Kemudian, apa yang kamu dapatkan atau hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini? Ya, Dwi. Hal baru yang saya dapatkan yaitu saya mengetahui bahwa catur pulsa arta ada kaitannya atau hubungannya dengan catur asrama. Ada yang lain? Ya. Baik, menurut saya sendiri, saya dapat wawasan baru catur pulsa arta dengan berkaitan dengan catur warna. Kemudian yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajar kalian itu lebih memuaskan? Ya. Ya, terima kasih. Itu yang bisa Ibu berikan. Silakan kalian ambil selembar kertas. Ya, ungkapkan perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ya, sekarang kalian angkat bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran Ibu. Bagaimana, Nana? Proyek tentang sarana persembahyaan yang akan nilai apa yang terkandung di dalam sarana tersebut yang dikaitkan dengan ajaran catur pulsa. Doa kita tutup dengan doa penutup. Silakan sikap Amustika. Berdoa mulai.
Satu.